Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya teruskan pembacaan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaakob SHMA cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua yang akan dimulai pada halaman 192, yaitu pada kitab zikir dan doa pada bab keutamaan sholawat kepada Rasulullah SAW dan kelebihan Rasulullah SAW. Berfirman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya menyampaikan rahmat atau salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menyampaikan salawat dan salam kepadanya dengan sepenuh kehormatan. Surat Al-Ahzab ayat 56. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW datang pada suatu hari dan kegembiraannya nampak pada wajahnya. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya datang padaku Jibril alaihissalam seraya berkata, apakah tak rela engkau, wahai Muhammad, bahwa tidak mengucapkan suatu salawat oleh seorang dari umat engkau kepada engkau, melainkan aku berdoa atau meminta rahmat kepadanya 10 kali. Dan tidak mengucapkan salam seorang dari umat engkau kepada engkau, melainkan aku mengucapkan salam atau meminta kesejahteraan kepadanya 10 kali. Dirawikan An-Natai dan Ibnu Hibban dari Abu Talha. Bersabda Nabi SAW, barang siapa bersalawat padaku, niscaya malaikat bersalawat atau mendoakan rahmat kepadanya akan apa yang ia telah salawatkan kepadaku. Maka hendaklah ia sedikitkan atau banyakkan ketika itu. Berkata Nabi SAW, manusia yang paling utama bagiku ialah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Bersabda Nabi SAW, banyakkanlah bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Bersabda Nabi SAW, barang siapa bersalawat kepadaku dari umatku, niscaya dituliskan baginya 10 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Bersabda Nabi SAW, barang siapa membaca ketika mendengar azan dan iqamah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa a'dihil wasilah wal fadilah wa darajatal rafi'ah wa syafa'ah yaumal qiyamah. Niscaya bertempatlah syafaatku baginya. Bersabda Nabi SAW, barang siapa mengucapkan salawat kepadaku di dalam kitab atau suatu tulisan, niscaya senantiasa malaikat mengucapkan istighfar untuknya selama namaku ada pada kitab itu. Dirawikan At-Tabarani dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya di bumi itu ada malaikat-malaikat yang berjalan keliling yang menyampaikan salam dari umatku padaku. Bersabda Nabi SAW,
Tidaklah seseorang yang mengucapkan salam, aku menjawab salam kepadanya. Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah. Ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimanakah kami bersalawat kepadamu? Menjawab Nabi SAW, bacalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hamid. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terdengar menangis setelah wafat Rasulullah SAW, seraya mengatakan, demi ibu bapakku, wahai Rasulullah, sesungguhnya adalah suatu yang baru bagi laki mulia, yaitu agama Islam. Engkau berpidato di hadapan manusia untuk yang baru itu. Tatkala manusia bertambah banyak, engkau ambil mimbar untuk engkau perdengarkan kepada mereka. Maka amat sedihlah yang baru itu berpisah dengan engkau, sehingga engkau letakkan tangan engkau di atasnya, maka barulah ia tentram. Umatmu adalah lebih utama merindukan engkau, karena engkau berpisah dengan mereka. Demi ibu bapakku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kelebihan engkau pada sisinya, bahwa dijadikannya taat kepada engkau akan taat kepadanya. Berfirman, ia azza wa jalla, barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Demi ibu bapakku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kelebihan engkau kepada sisinya, dengan dikabarkannya kepada engkau akan dimaafkannya engkau, sebelum ia mengabarkan kepada engkau dengan dosa. Maka berfirman ia yang maha tinggi, telah dimaafkan Allah engkau, mengapa engkau izinkan mereka tinggal? Surat Al-Bara'ah ayat 43. Demi bapak, ibu, bapakku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kelebihan engkau pada sisinya, bahwa diutusnya engkau penghabisan dari nabi-nabi, dan disebutkannya engkau pada permulaan dari nabi-nabi itu. Berfirman Allah azza wa jalla, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa anak Maryam, dan kami ambil dari mereka perjanjian yang sungguh-sungguh. Surat Al-Ahzab ayat 7. Demi ibu bapakku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kelebihan engkau daripada sisinya, bahwa penduduk neraka itu ingin mentaati engkau, sedang mereka adalah diajabkan di atas lapisan-lapisan neraka. Mereka mengatakan, wahai, alangkah baik kiranya kami patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Surat Al-Ahzab ayat 66. Demi bapak dan ibuku, wahai Rasulullah, sungguh, kalau adalah Musa, anak Imran, diberikan oleh Allah kepadanya batu, di mana lalu terpancar-pancar daripadanya air laksana sungai, maka apakah yang lebih memasukkan lagi dengan jari-jari engkau, di mana terbit daripadanya air? Diberi rahmat oleh Allah kiranya kepada engkau. Demi bapa dan ibuku, wahai Rasulullah, sesungguhnya adalah Sulaiman, anak Daud, diberikan oleh Allah kepadanya angin, pagi-paginya sebulan dan sorenya sebulan. Maka apakah yang lebih menakjubkan lagi dari buruk, di mana engkau diberangkatkan pada malam hari, diisrakan di atas buruk itu ke langit ketujuh. Kemudian engkau bersolat subuh dari malam
engkau itu diberikan rahmat oleh Allah kiranya engkau. Demi Bapa dan Ibuku, wahai Rasulullah, sesungguhnya kalau adalah Isa anak Maryam diberikan oleh Allah padanya dapat menghidupkan kembali orang mati, maka apakah yang lebih menakjubkan lagi dari kambing yang diracuni? Ketika ia berbicara dengan engkau, sedang ia sudah digoreng, di mana lengannya berkata kepada engkau, jangan engkau makan aku karena aku beracun. Demi Bapa dan Ibuku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah berdoa Nuh terhadap kaumnya dengan mengatakan, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan orang-orang yang bersalah itu bertempat tinggal di muka bumi. Surat Nuh ayat 26. Dan kalaulah engkau berdoa kepada kami seperti itu, niscaya binasalah kami semuanya. Maka sesungguhnya telah membungkuk belakang engkau, berdarah muka engkau, dan hancur luluh sendi-sendi engkau. Tetapi enggan engkau mengatakan selain yang kebajikan. Lalu engkau berdoa, wahai Allah Tuhanku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Demi Bapa dan Ibuku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah diikuti akan engkau di dalam kesedikitan umur engkau dan kependekan usia engkau oleh apa yang tidak diikuti akan Nuh di dalam kebanyakan umurnya dan kepanjangan usianya. Sesungguhnya telah beriman kepada engkau jumlah yang banyak dan tidak beriman kepada Nuh selain dari jumlah yang sedikit. Demi Bapa dan Ibuku, wahai Rasulullah, jikalau tidaklah engkau mengambil teman duduk selain yang sepadan bagi engkau, tentulah tidak engkau duduk dengan kami. Jikalau tidaklah engkau mengawini selain yang sepadan dengan engkau, tentulah tidak engkau mengawini pada golongan kami. Dan jikalau tidaklah engkau mewakilkan selain kepada orang yang sepadan bagi engkau, tentulah tidak engkau mewakilkan kepada kami. Maka sesungguhnya demi Allah, engkau telah duduk bersama kami, kawin dengan golongan kami, dan mewakilkan sesuatu kepada kami. Engkau pakai bulu, engkau kendarai keledai, engkau ikutkan orang-orang di belakang engkau letakkan makanan engkau di atas lantai, dan engkau mengambil makanan itu dengan jari-jari engkau, karena engkau merendahkan diri. Diberi rahmat dan kesejahteraan oleh Allah pada engkau. Berkata sebagian mereka, adalah aku menuliskan hadis dan membacakan salawat pada Nabi SAW di dalamnya dan tidak membacakan salam. Maka aku bermimpi Nabi SAW di dalam tidur yang menanyakan kepadaku, mengapa tidak engkau sempurnakan salawat kepadaku dalam tulisanmu itu? Maka tidaklah aku tuliskan lagi sesudah itu, melainkan aku mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Diriwayatkan dari Abil Hasan yang mengatakan, aku bermimpi Nabi SAW dalam tidur. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, dengan apa dibalasi As-Safi'i, di mana ia mengatakan di dalam kitabnya Ar-Risalah, diberi rahmat kiranya oleh Allah pada Muhammad